Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Pernah kepikiran nggak sih seberapa besar dampak satu huruf kecil dalam hidup kalian? Coba bayangin premis yang lumayan absurd ini. Satu huruf kecil, sebiji huruf doang, ternyata bisa nentuin apakah kalian terdengar seperti orang yang super optimis, atau justru kayak orang yang udah benar-benar menyerah sama kerasnya kehidupan. Terdengar berlebihan? Oke, mari kita bongkar sama-sama. Karena hari ini kita bakal ngebahas rahasia di balik dua kata yang kelihatannya sepele tapi efeknya luar biasa besar. Dan huruf yang lagi kita omongin ini, ya cuma huruf A. Beneran deh sekecil itu. Sering banget kan terlewat gitu aja waktu kita ngetik atau ngomong. Tapi percaya nggak percaya, dalam komunikasi bahasa Inggris, huruf yang satu ini bisa nyiptain perbedaan emosional dan kontekstual yang masif banget. Ini bukan cuma soal aturan tata bahasa yang ngebosenin ya. Ini tentang gimana pesan, dan yang paling penting, perasaan kalian ditanggup oleh orang lain. Terus pertanyaannya, kenapa sih satu huruf aja bisa ngubah segalanya? Fakta menariknya gini. Salah narok atau misal kalian kelupaan nambahin huruf A ini bisa secara nggak sengaja bikin kalian terdengar kayak lagi depresi, serba kekurangan, dan menderita. Padahal mungkin niat awal kalian cuma pengen bilang, aku punya sedikit barang ini kok. Gara-gara satu kesalahan kecil aja, boom, kalian tiba-tiba mancarin energi negatif yang luar biasa ke lawan bicara kalian. Bagian 1. Realitas pertama. The bitter truth atau kenyataan pahit dari kata few. Kalau kalian pakai kata ini tanpa huruf A di depannya, bayangin aja kayak tiba-tiba ada awan mendung di atas kepala kalian. Semuanya jadi berasa lebih lambat, lebih melankolis. Poin krusialnya ada di sini. Makna inti dari few memang sedikit, tapi dalam artian hampir nggak ada sama sekali. Kata ini bawa nuansa negatif yang kuat banget karena dia nekenin sebuah kekurangan. Kalau kita pakai analogi gelas berisi air, pakai kata few itu ibarat ngelihat gelas dari perspektif yang benar-benar udah kosong. Seolah-olah kalian lagi teriak ke dunia. Ini nyaris nggak cukup, aku kekurangan banget. Biar lebih kebayang, coba kita lihat contoh nyata ini. Misalnya kalian bilang, I have few friends. Secara harfiah artinya sih punya sedikit teman, tapi nuansanya, aduh, sedih banget. Maknanya itu kalian hampir nggak punya teman sama sekali. Terdengar sangat kesepian. Atau coba contoh kedua, there are few opportunities in this town. Ini tuh ngasih tahu kalau kesempatan di kota tersebut sangat-sangat terbatas. Seakan kotanya udah nggak punya masa depan lagi. Berasa banget kan tanpa harapannya? Masuk ke bagian 2. Realitas kedua, masih ada harapan dengan kata a few. Oke, tarik napas lega dulu. Karena sekarang suasananya bakal jauh lebih optimis. Cuma dengan nambahin satu huruf A di depan, maknanya langsung geser jadi beberapa atau lumayan cukup. Nuansanya auto berubah jadi positif atau paling nggak netral lah. Daripada fokus ke apa yang nggak kalian punya, kata ini justru menyoroti keberadaan sesuatu. Balik ke analogi gelas tadi. Ini adalah perspektif, di gelasnya masih ada beberapa tetes air kok. Seolah kalian bilang, ya memang ada, biarpun nggak banyak. Intinya, hal itu eksis. Lihat deh bedanya di contoh ini. I have a few friends. Nah, kalau ini sih hidup kalian masih aman-aman aja. Kalian masih punya teman buat diajak nongkrong atau ngopi bareng. Kalian nggak kesepian. Terus lihat kalimat yang ini. There are a few options we can try. Kalimat ini tuh mancarin rasa optimis, artinya masih ada harapan, masih ada beberapa jalan keluar yang bisa kita coba. Gila kan? Cuma dengan modal satu huruf A, hidup kalian kedengarannya jadi jauh lebih baik. Biar makin kerasa, kita jajarin langsung dua kalimat ini ya. Bayangin kalau dibilang, few students pass the exam. Wah, itu berarti hampir nggak ada murid yang lulus. Ujiannya kejam banget kayak pembantaian massal di kelas. Tapi kalau kita ganti jadi a few students pass the exam, lega. Berarti masih ada murid yang lulus, masih ada yang selamat dari ujian horor itu, masih ada harapan buat peradaban manusia. Beda banget kan rasanya? Bagian 3, kita sebut ini analogi dompet. Mari kita bawa konsep abstrak ini ke dunia nyata. Skenario ini pasti relate banget deh buat kita-kita kalau lagi akhir bulan. Bayangin, kalian lagi buka dompet. Nah, by the way, secara grammar, bilang few money itu jelas salah total ya, karena uang itu nggak bisa dihitung pakai few. Tapi untuk sekarang bayangin aja nuansa rasanya. Dompet benar-benar kosong melompong, hidup rasanya pahit banget. Itu energi dari kata few. Nah, sekarang bandingin kalau kalian nemu a few coins di dompet. Wah, lumayan. Memang bukan duit jutaan, tapi kalian seenaknya masih bisa beli gorengan langganan di pinggir jalan kan? Ini belum kiamat. Hidup masih terus berjalan berkat a few coins. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan kenapa huruf A ini pentingnya minta ampun, kata few itu narik fokus kita sepenuhnya ke sebuah kekurangan, sementara a few mindahin fokus kita ke keberadaan suatu benda. Huruf A yang super kecil itu secara harfiah benar-benar ngasih sedikit harapan di tengah kerasnya hidup. Dia itu ibarat pelampung kecil waktu kalian ngerasa hampir tenggelam. Lanjut ke bagian 4, memperluas cakupan aturan mainnya.
Aturan main antara optimisme dan pesimisme ini ternyata nggak cuma berlaku buat few aja loh. Kalian bisa lihat pemetaannya di sini. Untuk benda yang bisa dihitung satu persatu alias countable nouns, kayak temenan, koin, murid, kita pakai few dan a few. Tapi coba lihat kolom di sebelahnya, uncountable nouns alias benda yang nggak bisa dihitung satu persatu secara fisik. Aturan emosional yang sama persis berlaku juga di sini. Bedanya, kita pakai kata little untuk kesan yang sedih dan pesimis, dan a little untuk kesan yang optimis. Coba kita pakai waktu sebagai contoh konkretnya. Waktu kan nggak bisa dihitung tuh. I have little time, tanpa huruf A. Wah, berasa banget kan stresnya? Berasa deadline udah di depan mata, kepanikan melanda, waktu nyaris habis. Nah, sekarang bandingin sama kalimat ini. I have a little time. Melegakan banget kan? Artinya kalian masih punya sisa waktu, mungkin masih sempat narik nafas dalam-dalam, atau bikin secangkir kopi sebelum lanjut kerja lagi. Kehadiran huruf A di a little itu benar-benar bawa kelegaan. Tapi hati-hati ya, ada jebakan yang sering banget kejadian. Biar cepet, kita bahas kesalahan umumnya nih. Kalian nggak bisa bilang I have few money, itu salah. Yang benar adalah I have little money. Sama juga kayak air. Kalian nggak bisa bilang I have a few water, itu juga salah. Yang tepat, I have a little water. Kenapa gitu? Ingat aja aturan emasnya. Hal-hal kayak uang dan air itu masuk kategori uncountable, alias nggak bisa dihitung satu-satu kalau nggak ada wadahnya. Bagian 5. Kesimpulan. Pilih kata-katamu dengan hati-hati. Nggak kerasa kita udah sampai di penghujung sesi penjelasan kita kali ini. Inti dari semua yang kita bahas ini sebenarnya simpel banget secara konsep, tapi efeknya di dunia nyata itu luar biasa besar. Salah pilih kata sedikit aja, kalian bisa tanpa sengaja kelihatan kayak orang yang ngenas dan kekurangan segalanya. Padahal niatnya cuma mau bilang, ya ada dikit kok. Jadi ini cheat sheet buat kalian ingat-ingat. Kalau butuh jalan pintas, few itu secara harfiah artinya sedikit, nuansanya negatif, dan maknanya hampir nol. Sebaliknya, a few itu artinya beberapa, nuansanya positif, dan maknanya lumayan atau masih ada. Benar-benar rumus cepat yang bisa nyelamatin nyawa komunikasi kalian. Pada akhirnya, semua ini ngebuktiin kalau tata bahasa itu bukan cuma aturan kaku di buku teks sekolah yang ngebosenin. Ini soal energi yang kalian pancarin ke dunia. Jadi, ini pertanyaan buat kalian bawa pulang. Di percakapan kalian selanjutnya, apakah kalian bakal memproyeksikan sebuah kekurangan yang pahit, atau kalian akan memilih untuk memproyeksikan sebuah harapan? Pilihan itu dan satu huruf kecil itu ada di tangan kalian. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya.